yang gembira adalah hewan seperti obat hati yang tenang, tapi semangat kata taring tulang. Hati yang gembira tulang senang. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kita akan nyanyi 3 lagu pembuka, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan bernyanyi sambil berjoget. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi Oh Betapa Indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang jenggot dan jubahnya turun, seperti ambun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Yang ketiga, harus lebih semangat adik-adik. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau
Selamat pagi buat adik-adik sekalian. Selamat Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian lewat dari lagu pujian. Kita semua bernyanyi. Shalom adik-adik. Ibadah kita minggu ini akan dipandu oleh Bang Doni, Kastela, dan Bang Rama. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sama-sama mengucapkan doa, ya Bapa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Hukum Taurat untuk kita di hari ini tertulis di dalam titah kelima. Titah kelima dengan artinya. Demikian hukum Taurat yang diberikan Tuhan yang akan kita lakukan, hukum Taurat kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Adik-adik harus hafal ya. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian memuji Tuhan dengan hati yang tulus.
Sebelum kita pengakuan dosa, mari adik-adik kita bernyanyi dengan judul Songgok Tuhami dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 80. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Songgok Tuhami nadi jolomo, oton dini debataki, uhir pati kotoro hakino, oton dini debataki, bereng siho budi haroromi, molohoro dari sarton diki, dini hormatu wahora pini, oton dini debataki. Songgok Tuhami nadi jolomo, oton dini debataki, uhir pati koturo hakino, oton dini debataki, bereng siho budi haroromi, molohoro dari sarton diki, dini hormatu awona pini, oton dini debataki. Untuk mengaku segala dosa-dosa kita, mari kita tundukkan kepala, berdoa di dalam hati. Mari kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita di bulan ini yang tertulis di dalam Amos pasal 5 ayat 24. Amos pasal 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi Inang baca, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita sama-sama membacanya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita akan bernyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ibu roh aku di Tuhan Yesus, suri mulutku di Tuhan Yesus, ibu tonoku di Tuhan Yesus, dan noloau sumurute. Marilah kita mengaku iman
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, warta jemaat kita dengar dari kakak kita guru sekolah minggu. Silakan untuk duduk. Shalom adik-adik, pengumuman pada minggu ini. Yang pertama, minggu depan tetap mengikuti ibadah online ya adik-adik, dan berusaha untuk berbusana yang rapi dan sopan. Yang kedua, kakak guru sekolah minggu dan para halado mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun selama seminggu ini. Yang ketiga, kakak sekolah minggu masih menerima persembahan pujian bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan pujian. Yang keempat, ibadah Natal sekolah minggu akan dilaksanakan secara online dan 2 kali. Yang pertama, tanggal 19 untuk kelas Titus, Roma, dan Galatia. Dan yang kedua, tanggal 20 Desember, kelas Efesus dan Filipi. Yang kelima, lagu untuk persembahan pujian Natal yang sudah di-share di WhatsApp grup kelas masing-masing dapat dihafalkan adik-adik semua, supaya waktu lagi ibadah online, semua yang sudah kita tampilkan itu bisa maksimal ya adik-adik. Yang keenam, update informasi terkait ibadah dan perayaan Natal online akan diinfokan dalam WhatsApp grup kelas masing-masing. Jadi papa sama mama tetap cek di WhatsApp grup apakah ada informasi terbaru untuk perayaan Natal adik-adik. Yang terakhir, adik-adik tetap menjalankan protokol COVID ya, tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap berdoa. Itu saja pengumuman, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Bapa, pada hari Minggu ini kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Banyak pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan Tuhan, tentang yang pertama tentang pandemi COVID ini agar segera cepat berlalu, agar kami bisa berkumpul kembali Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam persekutuan sekolah minggu. Selanjutnya juga Tuhan, jagalah kesehatan adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu beserta jemaat HKBP Ciputat, bahkan untuk di seluruh dunia ini agar terhindar dari virus COVID. Dan juga kami akan melakukan ibadah Natal online. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Setiap pujian yang kami lakukan Tuhan, kami tahu Tuhan, walaupun kami hanya berjarak melalui video saja Tuhan, Tuhan berkati Tuhan agar setiap yang kami lakukan ini bisa menjadi pujian yang terbaik Tuhan yang kami bisa berikan. Dan juga untuk para papa mama bisa mensupport Tuhan, bisa membantu adik-adik agar semua yang adik-adik persiapkan dari pujian persembahan, liturgi, ataupun bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu yang menyiapkan persiapan untuk rekaman online, Tuhan berikan berkat dan Tuhan berikan kesehatan. Itulah doa-doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya disiapkan agar
nanti diserahkan ke orang tua dan orang tua menyerahkan persembahan itu ke gereja. Mari kita bersama-sama adik-adik bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Biasanya kalau inang Bible Fromennya apa jawabannya? Harus dijawab dengan benar. Kalau inang Bible Permangatar, halo, jawabnya? Kalau inang Bible Pro mengatakan hai, halo, halo, hai, hai. Apa kabar sekolah minggu HKBP Ciputat? Sehat, kuat, ceria, dan luar biasa. Sekali lagi masih kurang serius. Harus semangat. Semangat adik-adik semuanya. Apa kabar sekolah minggu HKBP Ciputat? Sehat, kuat, ceria, dan luar biasa. Hahaha, puji Tuhan. Selamat minggu adik-adik kami. Selamat minggu buat orang tua yang mengikuti acara kebaktian ini. Dan juga selamat minggu buat kakak, adik kami semuanya. Nats kita tertulis Yesaya 11 ayat 1 hingga ayat 3. Demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, pernahkah adik-adik menonton film? Biasa, pernah bukan? Ketika kita mengikuti, ada di sana acara yang menyedihkan. Kita rasa kita pun ikut sedih. Tapi bila acara itu ada menunjukkan kebahagiaan, kesenangan, kita juga bersukacita. Adik-adik di sini ya,
Tuhan memberikan kabar baik kepada Israel. Apa kabar baiknya itu? Kabar baik yang diberikan oleh Allah kepada Israel, akan datang Raja Damai. Kenapa rupanya bangsa Israel pada hari itu? Mereka mengalami penderitaan. Karena pemimpin-pemimpin mereka sudah tidak jujur, sudah tidak melakukan kehendak Tuhan lagi. Jadi masyarakat, orang banyak yang menderita. Mereka menunggu dari manalah datang keadilan, dari manalah datang penolong, dari manalah datang untuk menghibur kami. Semuanya sudah melawan, melanggar dengan titah Tuhan. Jadi pada saat ini tiba-tiba Nabi Yesaya datang ke tengah-tengah Israel mengatakan roh Tuhan akan ada padanya. Kepada siapa? Kepada Tunggul Isai. Siapa rupanya Isai ya? Isai di sini itu adalah ayah Daud. Ayah Raja David. Ayah Daud adalah raja pertama. Raja pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Daud yang memimpin dengan jujur, yang memimpin dengan kasih dan membawa Israel dengan kemakmuran. Ya, mereka itu bersukacita adik-adik. Mereka itu sukacita karena mereka dipimpin raja yang adil, yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan berkati dengan segala kecukupan, kemakmuran bagi bangsa Israel. Sudah lewat meninggal Raja David, diganti oleh raja-raja lagi. Mereka raja yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada lagi keadilan, menekan orang miskin, sehingga mereka itu sering menjerit, menangis. Tetapi adik-adik, saat ini datang berita sukacita. Berita sukacita dari Allah. Karena Allah pun melihat tingkah laku para pemimpin. Tuhan tidak suka melihat orang pemimpin yang tidak takut, yang tidak menghargai Tuhan. Tuhan akan hukum dia itu. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan Raja Adil. Siapakah namanya itu Raja Adil? Yaitu namanya Mesias. Yesus Kristus, dialah Raja Damai. Yesus Kristus, dialah Raja Damai. Jadi tentu kalau Raja Adil, Raja Damai yang bisa membuat segala apa yang dia inginkan, tentu bersukacitalah. Itulah yang dikatakan di dalam nats kita ini. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Tetapi dia menjatuhkan keputusan memutuskan menurut keputusan orang, tetapi dia memutuskan sesuai dengan keputusan yang ia lihat. Jadi kita adik-adik tidak takut lagi. Raja Damai sudah ada di dunia ini. Sekarang juga melihat kita. Kita dilihat, apakah kita takut kepada dia? Apakah kita tidak takut? Tuhan lihat
Dia Raja Damai. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata orang, tapi dia menghakimi sesuai yang ia lihat. Adik-adik, Tuhan bisa melihat kita apa yang kita lakukan. Apakah kita berbohong? Apa kita melakukan yang tidak disukai oleh Tuhan atau melawan kepada orang tua? Apakah kita mengganggu teman-teman kita? Apakah kita tidak peduli sama yang lebih tua dari kita? Tuhan lihat itu. Tuhan lihat. Jadi kalau anak seperti itu, Tuhan akan menghukum. Tetapi itulah Tuhan kita yang maha adil, yang maha baik. Dia menunggu kita. Dia senang melihat kita ketika kita mau memohon ampun kepada Dia. Tadi kita katakan Allah Raja Damai yang akan datang itu Raja yang adil. Menghukum dengan seadil-adilnya. Itulah kedatangan Raja Damai ke dunia ini. Jadi kita pun nanti akan diadili. Tapi Tuhan masih menunggu, meminta kita untuk bertobat. Orang yang bertobat, yang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan terima. Kalau kita sudah bersalah tadinya kepada teman, kita bersalah kepada orang tua, kita bersalah kepada siapa-siapa juga. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan terima juga. Kita akan dinamakan anak-anak Tuhan. Seperti berapa bulan-bulan yang lalu yang Inang katakan, bagaimanakah ciri-ciri anak Tuhan? Ini harus perlu kita ingat adik-adik. Ciri-ciri sebagai anak Tuhan adalah anak yang baik. Anak yang turut kepada Tuhan dan juga menghargai orang tua. Itu perlu kita ingat adik-adik. Ciri-ciri anak Tuhan adalah anak yang baik. Raja damai. Raja orang yang turut kepadanya, yang membawa kita ke dalam sukacita yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami dengan kedatangan-Mu. Engkaulah Raja Damai. Raja yang kami sembah dan kami puji. Yang membawa kami ke sukacita yang besar. Ingatkan kami Tuhan, bila kami menyeleweng dari firman-Mu, agar kami dapat Tuhan kembali lagi datang ke hadapan-Mu dan memohon ampun akan kesalahan kami, agar kami bersama Tuhan nanti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bible Pro. Semoga firman Tuhan yang tadi bisa diterapkan di dalam kehidupan adik-adik. Sekarang kita akan bernyanyi Pekerja Kristus. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Jangan lupa adik-adik tetap melakukan protokol COVID kesehatan agar memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan mencuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah. Kak,